Bocil cebol ini takut berenang, tapi pas dilihat di laut ada kakaknya lagi nyelup, dia pun langsung kepikiran, kakak kesayangannya aja udah berenang, masa dianya sendiri kagak? Dia pun dengan celana buntelan kentutnya perlahan masuk ke air. Walaupun agak ragu, tapi dia mikir kalau misalkan amit-amit kelelekan, ada kakaknya tuh yang siap berkorban untuknya. Emaknya pun sampai nyamperin tuh kayak takut gitu, tapi si bocil udah yakin dan langsung melompat ke sana. Dan karena cebol, dia pun langsung tenggelam. Tapi bukannya ditolongin kakaknya, selamatnya karena ke bawah ombak dong. Duh, gemoy banget sih, Dek. Pria botak berkecepatan halilintar ditantang oleh temannya untuk adu cepat dengan panahnya. Dengan disaksikan juga oleh para wali murid, temannya itu pun mengeluarkan panahnya dan mulai membidiknya. Dan saat baru aja dilepas, langsung sekejap berhasil ditangkap di depannya anak panahnya sama si botak. Tapi tiba-tiba ada anak panah otomatis menyambar punggungnya dong. Ternyata si bocil panah cerdas. Udah ngukur jarak si botak bakal nangkep panahnya dan pasang jebakan panah di sana. Sehingga dialah yang menjadi pemenangnya. JJ gimana ya guys ya? Ada nenek-nenek yang happy banget nih nungguin kereta sambil makan biskuit favoritnya dan baca koran. Tapi saat dia ngambil biskuit kedua, kok ada jari nakal yang nyomot biskuitnya. Ternyata itu dari anak pang so asik yang nyetel musik keras di sebelahnya, yang gak sopan banget. Asal ngambil biskuitnya aja gak bilang-bilang, padahal udah di pangkuan nenek, udah itu langsung dia makan pula. Si nenek pun ngamuk dan langsung mengumpat di depannya yang gak didengar sama sekali, karena kan dia aja nyetel musik. Dia malah ngambil jatah terakhirnya dong. Mereka pun jadi rebutan dan akhirnya malah dipotek setengah-setengahan, membuat si nenek makin murka dan ngancurin setengah biskuitnya itu di depan komuknya. Saat di kereta dia baru nggak saat melihat ada biskuit utuh di tasnya. Dia baru ingat kalau sebenarnya biskuit tadi emang milik masnya yang asal dia comot aja. Dialah yang gak sopan ke anak pang baik hati itu, yang gak marah meskipun si nenek berbuat seenaknya. Mas-mas pelukis tembok jalanan ini gak sadar kalau lukisan mantan ceweknya yang udah tiada secara ajaib bisa hidup. Dia gak tahu karena dia langsung terciduk polisi lagi coret-coret, bikin dia langsung dikejar-kejar. Lukisan mantan ceweknya itu pun jadi cemas, cowoknya mau ditangkap. Dia pun jadi ikutan ngejar melalui tembok di jalanan sebelahnya. Si mas pun sampai kesengsem melihat lirikan mautnya. Tapi dia gak sadar kalau depannya udah jurang kampung. Untung aja dia keserempet kabel telkom, jadi mendarat dengan mulus kan. Tapi tiang kabelnya jadi tumbang, membuat mobil polisi jadi kepreset dan menabrak dinding yang ternyata di dinding ada lukisan ceweknya yang jadi nyangkut dan rusak karena kecelakaan itu. Si mas pun langsung bertindak. Dia dengan cepat menggambar sesuatu di dinding untuk si cewek. Dia merelakan dirinya demi ceweknya, karena yang dia lukis di dinding ternyata lukisan dirinya sendiri guys. Dan mereka tetap bisa bersama dalam wujud lukisannya. Saat Master Check ini lagi cincang-cincang, tiba-tiba datang paket yang pas dibuka goyang-goyang sendiri. Ternyata isinya domba Garut gemoy yang lawas dari kurban dan masih seger. Ternyata ini pesanan bosnya buat dijadiin makanan lezat dan bergizi buat kritikus makanan yang akan datang. Tapi domba ini manja banget, dusel-duselin palanya ke lutut kopongnya si Seth, membuat dia jadi auto baper. Tapi harus gak boleh gemes, karena kan domba itu bakalan dia geprek. Dan pas dia lihat keluar bareng si domba, ternyata si kritikus makanannya udah datang. Auto panik lah dia. Dengan berat hati dia harus menyembelih domba gemoy itu dan mulai mengeluarkan peso. Dan saat si Seth ingin mengayunkan pesonya, si domba dengan mata kawainya mewek dan mengeluarkan air mata, membuat iman si Seth terguncang. Dan yang akan dia lakukan selanjutnya gak nyangka banget guys. Lanjut part